Tapi kan masyarakat juga udah melihat angger geus jadi mah ginian poho. Ya, jadi daripada engke poho mending kana ayeuna. Jadi antara si calon dan pemilih teh harus punya sinergi. Aduh, teman-teman, sore kali ini gak ada bintang tamu, tapi dikirim langsung dari Respondation terkait tamu hari ini. Tam taram tam tam tam. Teman lama saya. Silakan brother. Duduk. Tet 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 tet. Ada buah pantun Cerlian. Suruh geser dikit. Aing geser balik kan ya. Coba acan nih. Siapa? Ini. Sebetulnya saya tidak mengharapkan tamu ini. Tapi ternyata yang datang. Aduh. Yudi, selamat datang di channel kami Respondation di acara Bincang-Bincang Menginspirasi. Mudah-mudahan di acara ini, di episode kali ini, kedatangan Yudi Guntara bisa memberikan inspirasi-inspirasi yang lebih banyak buat kalian. Terima kasih. Ayo dia. Ya, sehat brother. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Selalu sehat. Udah lama tidak bertemu antara Garut dan Tasikmalaya. Hari ini bisa datang ke Tasikmalaya, Yud. Alhamdulillah penuh perjuangan. Penuh perjuangan. Perjuangan rintangan apa aja di jalan? Rintangan hujan. Oh, hujan. Iya. Emang hujan? Hujan. Hujan bos, hujan. Iya. Yud. Iya. Saya tuh kenal Yudi itu dulu sebagai pengusaha buah. Bukan pengusaha bos. Apa? PKL, aku itu PKL. Pedagang kaki lima. Ya. Tapi kan usaha. Iya. Jualan buah. Betul. Itu pertama kali ketemu sama Abang Yudi ini. Abang Yudi. Alhamdulillah bisa berlanjut. Ternyata kita satu kuliahan, bisa kenal lebih dekat gitu kan. Nah, sekarang sibuk apa Pak Yudi? Sibuk pengacara Pak. Pengangguran, banyak acara lah. Tapi cita-cita ingin pengangguran yang sukses Pak. Gimana itu ya? Gimana ya? Ya, menarik kayaknya ini. Ya kita jadi pengangguran. Ya. Artinya diam. Tapi uang yang datang pada kita Pak. Oke. Pengennya seperti itu, tapi pada saat ini belum ketemu itu. Teknik dan caranya belum ketemu. Kalau yang punya tuyul itu termasuk pengacara bukan, Yud? Pengacara, bukan. Itu pengacara. Iya. Tuyul itu Pak. Sekarang tuyul-tuyul berkeliaran. tuyul. Tapi bukan tuyul goib. Banyak tuyul teknik. Ya. Semakin gini banyak orang yang mengukut tuyul. Oh, iya. Semakin mengerikan berarti ya, Yud? Iya, ngeri. Akhir zaman biasa. Akhir zaman. Yud, dulu selepas kuliah kan kita pisah nih. Ya. Saya tahu Yudi ikut kontestasi real. Bukan lagi di miniatur, tapi kontestasi real. Ikut pencalonan kepala desa. Kepala desa. Bahkan membuat sebuah himpunan pemuda desa. Itu salah satu penggeraknya. Iya, betul. Itu motivasi ingin turun ikut nyalon apa, Yud? Sederhana sih Pak. Sederhana itu? Iya. Apa? Pengen menjadi orang yang bermanfaat. Tapi ternyata gak manfaat. Mungkin orang ini nggak bermanfaat. Siapanya? Saya hanya jadi gak gagal. Gagal. Mungkin cara ya perlu pembelajaran, itu sebuah suatu pengalaman yang emangnya luar biasa lah. Sangat berharga ya. Sangat berharga. Berarti Yudi itu sudah ikut terjun gitu kan? Alhamdulillah. Jelas terjun. Alhamdulillah gitu. Itu udah mengalami gitu kan.
suatu proses yang ya cukup melelahkan Oke. segala pikiran. Terus kan bagaimana caranya untuk meyakinkan si masyarakat tersebut, Pak. Oh, Iya, tidak mudah gitu kan. Yang saya anggap bahwa dengan berretorika, dengan apa-apa, dengan visi misi yang sebaik-baiknya juga tidak ada gunanya menurut hemat saya. Tapi mohon maaf itu hanya hemat Betul, saya, betul, tapi betul. gitu ya. Persepsi pribadi berarti. Ya, persepsi pribadi itu. Yang menjadi pelajaran berharganya apa, Pak Yudi? Jadi yang namanya pengalaman yang sangat berharga salah satunya adalah komunikasi. Komunikasi yang utamanya mungkin ketika kita hanya mau mencalonkan, tidak apalagi tidak dikenal, Betul. komunikasi jarang, Betul. apa yang menjadi daya jualnya mungkin itu kalau masalah keilmuan atau apa kejujuran itu kan mengalir gitu kan. Betul. Semua orang juga pasti ada waktunya, waktu-waktu yang bisa menjadikan dia baik atau jeleknya gitu kan. Gitu, Pak. Luar biasa. Berarti itu yang menjadikan pengalaman berharga Berharga banget, Pak. selama ikut kontestasi. Iya, Pak. Tapi pernah ngerasa nggak begitu hasilnya belum sesuai harapan? Hasilnya belum sesuai harapan. Karena taruhlah jadi gagal dalam pencalonan itu. Tapi terprediksi nggak yang menjadi faktor kegagalannya? Udah, Pak. Karena waktu proses pencalonan itu cuman 2 bulan lah saya setelah Maksudnya 2 bulan itu apa? Terjun full? terjun ada lowong atau apa ya? Apa? Kontes lah. Oh iya. Kontes iya, gitu betul, ya. betul. Ada kontes. Lulus kuliah Hmm, gitu kan, Pak. Lulus kuliah. Ya pede lah gitu. betul. Pede aing teh mampu gitunya. Aing teh mampu punya keilmuan. Lihat kayak kieu pede, tapi ternyata tidak semudah itu. Gitu. Karena posisinya dulu kuliahnya di luar Garut. Di luar Garut. Jadi, Ya makanya lamanya di luar Garut. di luar Garut. Begitu beres sekolah, dengar ada pemilihan kepala desa, Iya. pulang kampung langsung nyalon. Ya, langsung nyalon. Oh, Makanya iya. ada pepatah juga, hasil tidak akan mengkhianati Proses. proses. Dan proses itu yang saya lakukan kalau kasarnya gitu kan tidak teh kukunya aja gitu. Makanya tidak maksimal dan uyuhan oke aya nu milih, Pak. Benar. Ya, tapi Dengan spare waktu yang singkat. singkat itu dan saya juga jarang emang komunikasi itu teh ya. Komunikasi cuma hanya beberapa ke RT-an atau hanya sosok-sosok orang itu. Makanya Tokoh-tokoh lah ya mungkin. jadi pembelajaran yang berharga apa yang akan dilakukan kalau mau mencalonkan gitu kan, Pak. Gitu. Tapi setidaknya dengan spare waktu yang singkat juga kan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Secara gitu. suara ada. Suara ada. Mungkin gitu. sekarang lebih dikenal juga. Oh ternyata Iya. ada pemuda loh. Iya, itu kades yang gagal gitu kan. Itu kan. Benar. Jadi kan tidak bisa gimana kita mau niat apapun tetap proses pas pemilihan itu suasana dan ya sekitarnya bakalan berbeda jauh. Jadi tidak bisa diprediksi secara tertulis. Apalagi dengan waktu yang singkat. Waktu yang singkat gitu kan. Dengan apa adanya. Saya waktu dulu kan masih bujangan, Pak. Iya. Tidak ada yang menyiapkan itu saya di rumah. Ya. Berarti di kontestasi itu kandidat paling muda tuh Yudi Yudi atau dong. dengan status pemuda bujangan gitu kan Iya. maksudnya. Karena yang lain kan Incumbent ya banyak kebetulan kan yang lain juga calon-calonnya udah aktif udah paham lah tentang perdesaan, iya udah aktif gitu kan. Gitu. Berarti itu salah satu faktor. Iya, banyak PR lah intinya mah ketika kedepannya mau seperti apa itu harus ya tidak untuk coba-coba atau tidak. Dan saya juga bukan coba-coba tapi yang akhirnya jadi coba-coba gitu, Pak. Ya. Tapi luar biasa juga perjuangan. Iya.
Maaf ya Fedi ya. Nah, Ya. Koreknya nggak ada. Aduh, ada teman. Bapak ganti lagi channel ya sekarang. Apa? Ini jadi ke sini ya. Ya. Bukan ganti channel. Bukan Habis kontrak gitu. nggak habis kontrak. Ini kontrak baru, Pak. Oh, Ini kontrak baru. ya. Alhamdulillah. Oh. Kontrak baru. Sudahlah. Ini kontrak baru. Makanya bantu dong, Yun. Iya, Rich iya. Foundation ini. Ya, apalagi- saya berharap apa yang ditampilkan dari channel ini ya banyak-banyak ya korek dong. yang positifnya lah Pak. Gitu Amin, amin, kan. amin. Karena kan sekarang zamannya era digital gitu kan, Ini. gitu Ini, kan. ini. Tapi bukan hanya hobi atau apa, tapi ada makna yang tersiratnya itu ya Iya. Pak. Karena di Rich Foundation ini, di channel YouTube yang Rich ini, ada beberapa konten juga, ada beberapa konten yang memang sebagian itu BBM, bincang-bincang menginspirasi, Iya. itu kan sama saya. Oh. Kalau ada lagi Police Corner dan Iya. kemudian nanti kedepannya mungkin ada program lain juga. Iya. Jadi banyak yang megang, tapi dalam satu channel gitu, Pak Iya, Yudi. iya. Jadi ini harus ditonton juga nih, Iya karena dong, kalau jangan maksud itu gini, sampai. dari konten yang lain kan itu membahas secara politik, itu membahas secara pendidikan gitu kan, sosial. Iya. Kalau misalkan di acara BBM ini kan kita hanya ngobrol aja. Iya, bagus. Kreatif Bapak. Iya, harus dong. Karena kan Yudi juga memberikan inspirasi juga buat saya, buat teman-teman juga yang nonton. Apalagi mungkin ada anak muda di luar sana yang memang ketika pulang ke daerahnya dihadapkan dengan momentum yang sama, pemilihan Kades. Siapa tahu bisa memetik pelajaran. Oh, ternyata kalau ingin mencalonkan Kades itu nggak bisa dengan waktu yang singkat. Iya, betul. Nggak bisa bim salabim juga. Iya. Karena masyarakat juga butuh ini siapa gitu. Iya, apa jadi yang udah kadang-kadang- diberikan ke masyarakat. Kadang-kadang gitu. kan jadi bingungnya gitu. Banyak orang ya bukan takdir, kalau udah nyebut takdir itu kan. Jadi kalau saya sendiri mah takdir gitu gimana gitu kan ya. Mungkin kekurang pahaman tentang agama juga Betul. saya masalah gitu ya. Intinya ketika kita ikhtiarnya maksimal segala sesuatu pun ya gitu kan bakalan ketika gagal juga kepuasan hati dan badan ini kan terasa Ada hikmah yang bisa diambil. iya Pak begitu. Tapi hari ini usaha buahnya masih jalan apa gimana Pak Yud? Nah justru itu karena jiwa padahal mah jiwa saya teh Pak dari kecil juga udah jual Pak. Saya Usaha. udah usaha semua Pak. Saya dari kecil juga Pak. Usaha semua tuh apa gimana? Ya macam-macam usaha lah gitu Pak. Pernah iya. saya. Berarti bukan hanya buah. Kalau orang tua jualan buah dari tahun 82 Pak. Orang Tahun tua. 1982. Mungkin darah orang tua itu kan Ada mengalir ke saya gitu Pak. gen usahanya. Gen usahanya ada, cuman ya mungkin banyak malesnya gitu Pak. Jadi nggak berkembang gitu kan. Berarti gen malasnya di mana? Gen malesnya itu dari Sendiri ya, sendiri dan lingkungan mungkin Oh, lingkungan, Pak. Iya, faktor faktor lingkungan. lingkungan. Sangat besar pengaruh lingkungan Pak. Mempengaruhi kan? Mempengaruhi segala sesuatu juga lingkungan itu sangat mempengaruhi Pak. Ketika kita masuk ke lingkungan A, kita ikut A. Gitu. Iya tuh Pak, masa kita harus berlawanan arah. Betul, Gitu, Pak. Berarti dari dulu udah bukan dididik, tapi memang udah terbiasa usaha. Iya, udah usaha lah Pak. Alhamdulillah seringnya karena mungkin banyak hobi, banyak keinginan dari kecil gitu kan Pak. Maka kita harus berjuang gitu kan. Bagaimana caranya bisa menghasilkan uang gitu. Tapi berbicara ke belakang pengalaman. Jadi kan kalau baru-baru ini kan yang nyalon itu tuh, yang nyalon Kades gagal. Tapi kan sebelum-sebelumnya ikut daftar-daftar juga gagal kan Jun? Daftar polisi kan? Daftar apa? Tentara, Tentara. apa, polisi,
1 kali tentara, 2 kali lah kalau tidak Polisi salah. dulu, tentara dulu. Polisi dulu. Oh, polisi Emang berharapan mah menjadi polisi, Pak. Harapan jadi polisi. Tapi yang sering dilamar itu justru TNI. TNI karena ya faktor persyaratan usia juga sih. Oh. Gitu. Jadi waktu untuk pendaftaran polisi udah habis. Oh. Iya. Berarti banyak pengalaman dalam pendaftaran ya dia. Banyak, Pak. Pendaftaran segala Luar biasa berarti. Berarti kan Yudi itu kalau daftar TNI polisi itu dulu rajin fisik juga. fisik. Saya nggak bisa renang, Pak. Saya nggak bisa renang, tapi bagaimana caranya harus bisa kan itu. Betul. Persyaratan utama dilatih, latihan. Jadi segala sesuatu juga kalau sering berlatih, kerja keras, ya itu bakalan ada perubahannya gitu kan, Pak. Berarti untuk pendaftaran dulu, daftar polisi, daftar TNI itu berakhirnya karena usianya yang mentok. Usia. Kalau misalkan hari ini, ketika kemarin gagal di pencalonan Kades, ada hasrat lagi gak ya? Calon Kades. Ya kalau Atau memang nggak Kades ke caleg? ya ada sih ada. Mau Hasrat ada? Hasrat masih iya. Kemana? Sahwat Kades masih ada. Oh, Pak. Kades. Iya. Bukan calon dewan. Belum sih, Pak, belum. Tapi masih tahapan kepala desa. Iya, tapi nunggu momen dan ya perlu pertimbangan juga lah. Tidak jadi contoh pencalonan yang pertama itu jadi contoh dan pengalaman gitu. Iya. Jadi tidak. Nah, maksudnya itu Yud, ketika udah punya apa namanya gambaran kemarin nggak sesuai harapan, hari ini kalau hasratnya masih ada, mungkin itu kan jadi bahan evaluasi. Iya, terus kan semakin hari, semakin tahun pemilih juga gitu kan, Pak, jadi berubah. Artinya perubahan pemilih untuk memilih seseorang itu kan zaman sekarang beda. Oh, betul. Kalau dulu karena keluarga kah, karena kedekatan kah gitu kan. Kalau sekarang ya maaf, saya juga rakyat gitu kan, sama melihat hanya sekitar nominal aja gitu. Oh iya. Gitu. Jadi bagaimana caranya supaya hal terkait ya kalau kos politik gak apa-apa, tapi udah menjurus money politik itu kan masyarakat. Masyarakat yang boga pemimpin nu bener, tapi masyarakat kene berpikir yang tidak benar. Geus ngajalanan dengan sok dengan Bapak kayak ngopi aya duitan wae mah arek milik kan gitu. Justru hal-hal seperti itu teh mulailah hari ini dan berikutnya bukan hanya untuk Pilkades, Pak, sebenarnya gitu. Itu tapi yang kan, perlu edukasi. Tapi kan masyarakat juga udah melihat angger geus jadi mah geuningan poho. Ya, jadi daripada engke poho mending kana ayeuna. Jadi antara si calon dan pemilih teh harus punya sinergi balance lah gitu, Pak. Jadi jangan sampai ada yang dirugikan dan yang diuntungkan seperti itu. Ya, berarti itu yang perlu edukasi kan Yud ya? Iya, perlu gitu. Karena ketika pola pikir masyarakat tentang politik itu seburuk itu. Iya. Jadi intinya udah nggak mungkin gini, nggak menyalahkan pemilih juga Yud, karena real di lapangan itu ternyata para calon-calon itu juga lupa ketika dia sudah menang. Ya, maka dari itu jadi gambaran masyarakat, wah udah naik lupa nih. Ya udah manfaatin aja. Justru kalau sebaliknya, ada oknum-oknum yang ingin jalan hanya memanfaatkan hal itu. Iya, ya makanya harus jadi PR siapa hal seperti itu. Gitu kan, apakah adanya panitia ataukah adanya si calon dengan si pemilih, itu harus PR siapa. Apalagi ketika calon ngagembar-gembor, "Kare Bu, jangan sampai kita memilih orang salah." Gitu kan, ukuran benar dan salah seperti apa. Berarti ini sistem penyelenggara dan sistem pengawasan yang harus diperkuat. Iyalah, semua ketika ini kan namanya juga demokrasi. Betul. Pesta harus ada saling keterkaitan saling itu kan. Tapi kan yang namanya kompetisi
kudu halus-halus atuh Pak. Betul. Hari kompetisi mah. Ya kalau justru kan berbicara bagus itu kan dalam sebuah visi misinya terkait program-programnya, bukan masalah ngebomnya gitu. Iya. Ngebom dengan uang itu. Betul. Jadi kan uang segalanya, tanpa uang tidak ada apa-apanya. Ya, tapi sekali uang segalanya apakah belum tentu jadi atau tidak gitu kan. Itu efek para calon yang endingnya ketika gagal stres. Iyalah Pak. Uang udah banyak keluar, jadi enggak, apalagi uangnya pinjam. Gitu. Kerjaan hilang, utang banyak kan gitu. Jadi enggak. Iya Pak. Banyak lah, tapi tidak semua. Iya. Kalau kembali ke orangnya masing-masing. Kalau mentalnya petarung ya kuat lah. Kalau ayam sayur ya baru gitu juga down. Iya, Gitu kan. Makanya rehab untuk iya. pemulihan secara finansial, betul, secara Pak. psikis. Dan kos politik juga udah besar, apalagi kalau main uang. Betul. Main politik ya sekarang Realitanya seperti itu. Iya, realitanya. Tapi ini Yud, karena teman-teman pas waktu sekolah itu kan banyak. Ada nggak yang ingin ditemuin? Ada nggak temen yang ingin ditemuin? Kan temen banyak. Iya. Udah ada yang jadi ini gitu. Justru sebenarnya prinsip itu lebih enak berdiri di kaki sendiri, Pak. Oh iya. Terus tidak, kalau ininya jadi kan kalau hanya komunikasi atau meminta saran, asal jangan sarana aja Pak. Bapak minta saran tapi sama sarana kan jangan. Tapi Fasilitas. iya, tapi kita minta saran aja Pak. Betul. Gitu bagaimana mungkin mereka lebih berpengalaman seperti apa. Karena sisi manusia itu kan tidak sempurna. Ada kelebihannya, mungkin saya banyak kekurangannya Pak. Gitu kan. Iya. Bisa mengambil dari apa yang sudah terjadi, menjadikan sebuah evaluasi. Betul. Untuk melangkah lebih baik gitu kan. Orang bijak bener ya. Bijak. Bapak juga harus dong punya keinginan gitu kan. Apa ya keinginan saya? Apa ya? Iya, Bapak kan keinginannya cuma visinya poya. Misinya poya. Jadi Bapak cuma poya-poya lah. Yang terpenting channel ini besar sekarang. Iya, saya doakan. Amin. Ketika channel ini besar kan saya juga jadi bangga Pak. Wih. Udah bagian dari mensukseskan channel ini Pak. Ternyata banyak pengalaman juga ya Bang Yudi ya. Semua orang pasti punya pengalaman Pak, pasti banyak yang dijadikan sebuah pelajaran hidup. Iya, pasti semua juga berkaca dan berkaca. Punyalah semua orang juga, dan saya juga belum apa-apanya lah dibandingkan orang-orang lain. Betul. Gitu, dari segi keilmuan, segi kemampuan, dari semua hal ya. Saya juga sambil belajar gitu Pak. Tapi setidaknya ada pola pikir ingin merubah kalau misalkan kelihatannya ini ya perlu dirubah gitu kan. Iya. Contoh misalkan ketika kita pulang ke daerah sendiri, oh ini harus ada kemajuan nih, kita berani tampil ya, gitu. Iya. Kan sayang juga kalau punya ya mungkin secara pribadi kalau saya merasa sedikit punya kemampuan ataupun keilmuan misalkan, ya untuk apa diam juga kan gitu. Iya. Sayang juga kalau hanya didiamkan gitu. Iya. Betul. Jadi kan untuk menjadi orang, sebenarnya kan jadi orang bermanfaat itu kan bagi orang lain tidak hanya struktur jabatan politik atau tidak gitu kan seharusnya. Betul. Tapi hemat saya ketika menjadi suatu pejabat politik itu kan yang mempunyai kewenangan itu yang bisa menyelesaikan gitu. Seharusnya gitu, karena setiap kebijakannya
dengan menggunakan anggarannya gitu kan yang lebih ya, peduli kepada masyarakat daripada peduli dompetnya, itu kan bakal luar biasa Pak gitu kan. Mungkin ini ya, aksesnya lebih mudah mungkin ya, Akses dibanding lebih kita mudah gitu kan. Dibanding gitu kita. kan. Iya betul Yes. sekali. Luar biasa teman-teman. Tapi ya gini, eh, teman-teman kuliah ada yang mau ditemuin nggak? Maksudnya Kangen, ada rasa kangen ke teman-teman nggak? Iya dong, Karena Yudi kan jauh nih di Ganti. iya, justru kan saya mah prinsipnya selalu ingat orang-orang terdekat terdahulu, pengen adanya suatu ya Ngopi-ngopi pertemuan, lamanya. ngopi santai. atau gimana gitu kan. Itu kan tidak ada waktu yang terbuang lah gitu kan. Betul. Tidak ada waktu yang sia-sia ketika kita saling ngobrol, apalagi kan ngobrolin masalah keunikan, kenakalan dan kebolohan gitu kan gitu. Itu pun tidak hanya sebatas dari teman-teman kuliah, teman-teman apa, dari mulai kita SD, SMP, Betul. SMA gitu kan. Ya, benar. Jujur saya hanya dekat itu teman-teman kuliah aja Pak. Oh, iya. SD, SMP, SMA udah ya ibaratkan Udah pada ya punya kehidupan masing-masing. punya kehidupan masing-masing, punya kesibukan masing-masing dan satu hal yang lainnya lah gitu. Jadi kan kenapa harus ada ruang yang seperti itu? Seharusnya kita ayo silaturahmi lah. ya silaturahmi jangan sampai putus lah. Betul. Ketika ada silaturahmi bakalan muncul manfaat-manfaat dari segi Bisa juga mendatangkan sebuah ide gagasan. ide, iya gitu Siapa kan. tahu bisa bikin usaha kan Yud. Iya gitu ya, itu yang diharapkan. Tapi jangan sampai ketika pertemuan-pertemuan seperti itu jadi ajang pamer lah gitu. Ya, Betul. kebanyakan kan seperti Betul. itu, Pak. Saya tidak sepakat. Pamer, iya gitu kan sih ya udah punya iya, jadi kan Iya. semua orang jadi minder gitu kan. Jadi akhirnya Males untuk ketemu. jangan sampai lah ada pertemuan seperti itu. Tapi kan kalau niatnya kita ingin ya bersenda gurau, mencari wawasan, mencari apa kan wawasan itu tidak resmi juga bisa jadi wawasan, Pak. Berangkat dari sebuah obrolan sambil ngopi kan. Iya, juga. gitu. Tapi ini yakin menarik. Jadi kan kemarin teh ayah si Ajis teman kita Sukaraja. Kontak kan gitu. Cagir tak gitu kan. Balas kan cagir. Dia tuh Jis ngopi gitu kan. Jawabnya aja. Embung sieun diwawancara. Ya. Padahal orang maksudnya wawancara Jis orang ngopi emang santai. Yudi ke konteks cina ke Tasik. Iya. Tapi memang Ajis itu ngomong itu sambil bercanda pasti. Tapi Ya. gak mau Nah, udah tahu Bapak karakter beliau seperti apalah gitu kan. Aduh banyak sekali pelajaran bagi saya Yud. Karena Yudi itu ternyata banyak pengalaman. Pernah daftar ini gitu kan. Meskipun ya hasilnya belum sesuai harapan. Iya. Tapi alhamdulillah kita bisa bareng-bareng juga kan masih Ya, gitu kan. selama mengenyam pendidikan hari ini di dunia kerja dengan kesibukan Yudi dengan keluarganya gitu kan, tapi masih bisa menyempatkan waktu untuk bertemu. Iya, betul. Itu yang apa menjadikan tali silaturahmi kita tetap terjaga. Makanya teman-teman jangan susah kalau misalkan dihubungi untuk ketemu. Gitu kan. Iya. Ulah sampai lagu butuh baru muncul katempo irungna ulah gitu kan. Jadi kita harus mau susah mau senang ya silaturahmi kita harus ya terus-terusan kita bangun lah gitu Pak. Jangan sampai kita bangun kita jaga ya. Iyalah gitu. Kita hidup nggak akan abadi di minimal ketika belum bisa tatap muka seperti ini ya minimal komunikasi ya, medsos lah. Zaman sekarang mah Pak, jangankan dari ujung kulon sampai ujung itu kan, zaman sekarang mah kan udah sangat beralasan kalau karena anggarannya alasan yang sangat cuy. Kejar, saya kan jarak jauh kalau misalkan
Yudi, oh yang apa Yudi, ayeuna aku kan bisa video call, Ya, bisa betul. lihat wajah Ya, gitu kan. betul. Kalau misalkan belum sempat ketemu sambil ngopi, Betul. gitu kan Yudi. Gitu, iya. Waduh, terima kasih teman-teman udah setia menonton bincang-bincang menginspirasi. Mudah-mudahan apa yang dibahas kali ini bisa menjadikan sebuah inspirasi buat teman-teman. Apalagi tadi Yudi menceritakan pengalamannya dalam kontestasi kan Yud. Iya. Anak muda yang mau, oh ternyata gak bisa nih kalau instan. Kita perlu merasakan dulu apa yang dirasakan oleh masyarakat kan gitu. Betul. Pak Yudi, terima kasih ya. Sama-sama. Salam buat keluarga, salam buat teman-teman Garut. Terima kasih buat semuanya. Bye.